Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya bakal praktekin cara setup proxy IP rotate dari cloud provider AWS. Pertama siapin dulu VPS khusus. Ini boleh dari AWS atau boleh dari mana aja. Saya pakai Digital Ocean. VPS khusus ini berfungsi sebagai router atau mengatur jalur dari klien menuju exit node. Exit node-nya yang kita pakai ini AWS ya. Oke, untuk speknya RAM minimal 2 GB, 1 core atau 2 core gak masalah. Ini saya pakainya yang 4 GB 2 core kalau nggak salah. Habis di rebuild jadi base image ya, saya connect aja. Connectnya pakai PowerShell bisa. Saya pakai PowerShell di terminal. Oke, sebelumnya pastikan udah bisa connect ya. Ini saya connectnya pakai key. Silahkan cari tahu sendiri cara connect pakai key. Udah connect. Ini saya juga sudah pointing sebelum main saya ke IP Digital Ocean ini. Jadi saya juga bisa connect pakai domain ya, gdo.fcl.id. Oke, aman. Langkah yang pertama kita ikutin instruksi di sini. Update dulu package listnya. Selanjutnya install software, package, sama dependensi yang bakal kita pakai buat menjalankan proxy IP rotate ini. Kalau misalkan muncul kayak gini, restart, di tab aja, lalu oke. Setelah itu ini install khusus glib 2.0. Gak tau kenapa gak bisa digabung instalasinya, jadi dipisah dulu. Dipisah instalasi apt nya. Muncul lagi kayak gini, dipencet tab aja. Oke. Lanjut glib 2. Selanjutnya bisa dicoba di restart dulu aja si BPS nya. Reboot. Oke, kalau udah reboot online, connect lagi. Selanjutnya kita install Shadowsocks. Oke, selanjutnya install Triproxy. Oke, setelah Triproxy install PM2. Kalau udah diinstal semuanya, selanjutnya kita cloning deh repositorinya. Di cloning ke directory ini /opt/cloud-ip-rotate. Oke, kita coba pindah ke directory-nya. Kita copy deh file service ke system deh. Setelah itu kita reload daemon sistem CTL-nya. Oke. Nah, untuk bagian ini kita harus generate key pair dari WireGuard. Yang pertama ini buat interface private key, yang kedua buat interface public key, ketiga peer private key, keempat peer public key. Jadi urutannya harus sesuai ya. Interface private key, interface public key, peer private key, lalu peer public key. Di copy aja komennya. Setelah itu kalau misalkan kita ls, muncul 4 file nih: peer private key, peer public key, interface public key, interface private key. Kalau udah, kita cut buat baca si filenya, baca konten filenya. Urutannya seperti ini, jadi ada 4 baris tuh, 2, 3, 4, di copy aja. Di sini. Lalu kita tambahin deh di awal ini buat konfigurasinya. Edit config file, selanjutnya kita edit config file yang lainnya.
Kalau di ls ada file config.conf.example, kita copy aja jadi config.conf. config.conf ada ya, ini ya, kita nano aja. Ada 4 baris ini yang sama, dihapus saja. Bisa pencet shortcut CTRL-K buat hapus satu baris. 1, 2, 3, 4. Kasih enter, kita copy dari sini. Yang tadi udah dirapiin, pas dari sini. Selanjutnya public IP. Public IP-nya ambil dari DO aja. Portnya saya set jadi 2000 bebas. Port yang bakal dipakai nanti ada 30.000, 40.000, 50.000 sama 60.000. Jadi selain itu bisa 1 sampai 10.000, 1 sampai 19.000 port yang bisa dipakai. Tapi pastiin juga seperti port 22 kayak gitu, port yang udah punya, udah assigned buat aplikasi yang berjalan jangan dipakai ya. Jadi saya pakai 2000 aja, bisa 2000, 3000, 4000 itu aman. API key-nya saya ganti API key, gak usah lah API key aja, tapi nanti buat kalian yang setup ganti sesuai API key masing-masing, soalnya ini key yang bakal dipakai buat kontrol chain IP dan segala macam. Selanjutnya SSH keypad ini kita harus bikin dulu key-nya. Kalau misalkan belum punya bisa bikin pakai Puttigen. Ini nanti si key yang bakal dipasang di instance VPS, jadi kita login SSH pakai key ini. Bisa buka Puttigen, kalau belum punya silahkan download dan install dulu. Lalu kalau udah buka, lalu klik generate, gerak-gerakin mouse gini sampai loadingnya full, muncul kayak gini. Ini public key-nya. Yang kita perlukan itu private key, bentuknya OpenSSH. Bisa klik conversion, export OpenSSH key. Are you sure save without passphrase? Yes saja. Saya save di desktop misalkan, key baru save. Selanjutnya bakal ada file key baru di desktop yang saya tadi save ya lokasinya. Desktop key baru. Nah, kontennya seperti ini, private key. Ini harus kita simpan di VPS router atau VPS DO ini. Bisa pakai copy konten aja di sini karena bisa dibuka ya pakai notepad, di copy aja di sini. Lalu saya save misalkan di sini dulu aja. Nano SSH key baru. Dipaste di kontennya. Save, exit. Jadi pastiin si konten file key-nya ada di VPS ya, mau via copy mau via SCP. Kalau misalkan mau via SCP, exit dulu. SCP karena lokasinya ada di desktop tadi. Desktop slash key baru. Saya copy ke SGDO. Ini domain yang saya pakai ya. Jadi kalau misalkan kalian punya domain yang lain, bisa di pointing juga ke VPS masing-masing. Biar gak perlu inget-inget IP address-nya gitu. Enter. Oke, bisa pakai SCP. Kalau misalkan saya SSH lagi, lalu ls, ada file key baru. Lalu pastikan path-nya ya disesuaikan dengan file key-nya. Biar mudah sih, saya biasanya copy ke .sh aja. SCP key baru ke tilde atau home directory dari root /.ssh enter. Kalau misalkan saya pindah cd tilde /.ssh enter, ada file key baru. Saya atau ls-la dulu. Nah, permisinya ada read-nya buat group sama user, saya remove dulu. Saya mau 600 saja. Key baru. Oke, permisinya udah sesuai. Read write buat ownernya aja. Balik lagi ke /opt, cd /opt /cloud-ip-rotate. Balik lagi edit file config, nano config.conf. Tadi path filenya ada di /root /.ssh key baru. Sorry key baru. Pastiin dulu ya. Ini saya copy dulu, save dulu, exit, ls -a. Ada ya filenya, jadi pastikan filenya ada dulu, lalu masukkan ke config sini. Selanjutnya buat selanjutnya buat AWS nya confignya apa aja.
Ini udah dikasih contoh, bisa dikasih ini bebas AWS 1 atau AWS baru, AWS US misalkan. Kalau misalkan mau di set ke US, karakter yang dipakai kalau bisa sih jangan ada simbol lah ya, dikasih angka bisa kayak gitu. Simbol dihindari biar lupa lagi nih kompatibelnya, bisa pakai simbol apa aja. Selanjutnya access key-nya bisa dibikin sendiri, silahkan cari tahu sendiri cara membuat access key di AWS. Yang perlu diperhatikan sih si role-nya kalau bisa agak tinggi, ini perlu beberapa akses ke EC2 dan beberapa akses lain ke networking kalau nggak salah. Kalau ini saya pakainya ya administrator, jadi semua akses ya. Si akses dari akses key-nya administrator, jadi bisa semua action. Di sini udah saya siapin 3 AWS. Masukin aja semuanya. Oke, kalau udah dimasukin akses key dan secret key, instance ID dihapus dulu, dikosongkan. Karena emang belum bikin instance ID, nanti instance ID bakal dibikin otomatis sama IP router-nya. Selanjutnya buat region, ini bebas, tapi pastikan emang terdaftar ya regionnya, nanti bisa dicek di IP router-nya. Ini saya yang pertama pakai IP SOTIS 3, yang kedua SOTIS 1 aja. Ini service 2, jadi beda-beda ya, ada 3 region yang saya pakai. Untuk bagian order ini hapus saya juga, kosongkan, jadi otomatis di set sama IP router-nya. Ini user dan password buat akses si proxy-nya ya, HTTP dan source pipe. Kalau misalkan nggak mau pakai user atau password bisa dikosongkan. Kalau misalkan mau berubah atau kalau misalkan mau diedit bisa nanti juga diedit via IP router-nya, via API. Ini kita kosongkan dulu aja. Whitelist juga sama, boleh di set dulu, boleh dikosongkan. Ini kosongkan dulu aja biar bisa di set lagi di IP router via API call. Oke, kalau udah di save aja, exit, yes. Tapi pastiin dulu ya. Kita cek dulu API key, saya set jadi API aja. Ini bebas, kalau bisa unique dan rahasia. Portnya saya set 2000, public IP address dari si VPS yang dipakai ini, interface WG private key, interface public key, peer, dan peer public key ini tadi yang dibikin ya. Pastikan urutannya sesuai, SSH keypad, lokasi dari SSH key yang dibikin, OS nya cukup akses key dan sedikit key, region opsional sih, boleh dimasukin boleh enggak, tapi kita masukin dulu aja, bebas. Oke, kalau udah di save, udah sesuai, selanjutnya kita cek lagi di instruksi. Setup Python virtual environment. Oke, pastiin dulu kita aktif di OPT Cloud IP Router ya. Kalau udah kita bikin virtual environment. Ditunggu sampai selesai. Kalau udah kita aktifin deh virtual environment-nya. Aktif ya. Kita aktif di VNV. Selanjutnya install deh. Upgrade dulu pip. Jadi versi terbaru 24.3.1. Oke, selanjutnya install requirement ya. Kalau udah kita allow dulu semua traffic pakai UFP. Default allow, kita enable deh. Yes, pencet ya, enter. Oke, selanjutnya bisa kita langsung jalankan pakai PM2 start app.py, name-nya IP router, interpreternya Python. Pasti ini sebelum dijalankan kita aktif di environment-nya, di virtual environment-nya, dan semua package sudah terinstall. PM2. Ntar saya ctrl dulu buat bersihin.
Kalau udah di start, selanjutnya kita cek deh tiap fungsi-fungsinya ya. Ada beberapa keterangan di sini buat change IP, change region, change whitelist, change authentication, get config in detail, sama get all task. Ini saya jelasin dulu satu-satu. Buat change IP, ini ya, IP port ya, formatnya IP port / change IP, portnya yang di set di config tadi. Ini saya sudah replace beberapa teks, jadi gini formatnya SGDO bla 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 port change out. Oke, kita start dari change IP dulu deh. Change IP kayak gini ya, profile name-nya, config name-nya sesuaikan dengan yang di set di config tadi. Saya tadi pakainya AW1, AWS01, AWS02, AWS03. Kita coba cek, di copy aja. Oke. Sebelum dicek bisa sambil aktif lagi ke terminal M2 monit 0 misalkan, buat monitor proses yang ID 0 ini atau index 0 nih. Oke, aktif ya di M2. Kita cek di web browser aja kayak gini contohnya, misalkan copy lagi, copy, enter. Pretty print kalau pakai default ya, pakai Chrome ada pretty print buat format JSON kayak gini. Misalkan kita cek di PM2 ada aktivitas kayak gini, replacing IP address, IP bla bla bla. Sini ada warning, ini nyobain connect ke proxy-nya. Connect ke proxy karena emang nggak instan sih, nggak langsung nyala si proxy-nya, jadi ada delay dulu, ada fail beberapa kali attempt, tapi selanjutnya sukses. Success proxy ready with external IP. Ini IP barunya. Kalau misalkan saya cek selanjutnya di git config aja deh. Oke, seharusnya sih git config dulu ya, yang paling awal. Git config. Git config ini buat ngecek status si proxy dan konfigurasinya, dan juga available region. Oke, kalau gak pretty print gini ya, acak-acakan, centang aja pretty printnya. Ini available region yang bisa dipakai di akun AWS-nya. Bisa dipilih salah satu karena saya tadi setnya di AP Southeast 3 Jakarta. Coba ada ke sini, AP Southeast 3. Ada ya. Opt-in. Jadi ada beberapa keterangan opt-in. Semuanya yang tersedia sih, yang nggak opt-in atau belum di enable di region AWS-nya nggak bakal muncul di sini. Config name AWS, current task berarti gak ada yang dikerjain di IP rotate-nya. Ini ini keterangan HTTP proxy-nya. IP dari DO ya, si public IP. Ini port buat HTTP-nya. Ini instance ID di AWS-nya. Keterangan last task, statusnya sukses. Ini sih datanya all IP status sukses. Ini keterangannya, start sama end time-nya, task type-nya change IP. Order ini otomatis dibikin urutan berdasarkan di config-nya. Yang pertama bakal jadi order 1, yang kedua bakal jadi order kedua, dan seterusnya. Ini ngikutin juga si portnya ini. Kalau misalkan ordernya kedua berarti 6002 si portnya buat HTTP, dan source pipe-nya 5001. Jadi buat source pipe 5000, buat HTTP 6000. Statusnya itu user karena nggak di set kosong, whitelist juga kosong. Sekarang kita coba connect deh. Coba connect pakai web browser Chrome ini. Ini saya pakai extension proxy switch sharp sama proxy auto out buat autentikasi kalau misalkan udah dipasang autentikasi user passwordnya. Sorry sini nice option. Ini pakai HTTP aja, SGDO. Ini pakai domain, boleh juga ikutin IP ini, bebas. Yang penting dua-duanya bisa diakses ya. Harus disetting supaya udah bisa diakses baru bisa kita pakai. HTTP pakai IP, coba ya. 6001, save, kita aktifin ya. Cek di where misalkan. IP-nya Amazon Jakarta 1678.114.180. Nih, sesuai ya. Kalau misalkan di nonaktifin ya, gak pakai proxy nih, gak pakai proxy, direct connection, refresh, IP-nya IndiHome 235 Telkom. Ini soal DNS ya, bisa disetting lah di browser. Ini saya pakainya DNS Google kalau nggak salah.
Jadi buat DNS terpisah lagi, nggak ngikutin konfigurasi di IP rotate ya, ngikutin konfigurasi di browsernya. Oke, misalkan saya ganti lagi ini 1180, di copy aja, Ctrl F, paste. Ya, ini IP yang lagi aktif, kita cek IP lagi, di copy lagi aja URL-nya, cek IP, copy, paste. Oke, BC kita coba cek di git config atau di git config aja, new tab, paste. Print statusnya masih BC, masih ganti IP, kita cek di PM2. Oke, udah beres, udah selesai. Kalau di refresh di sini statusnya idle dan udah pasti udah koneksi, karena ini kita refresh ya, refresh koneksinya. Kita refresh, ganti ya, ini yang tadi nggak ketemu, berarti udah ganti. Selanjutnya di change region. Oke, kita ganti region. Region awalnya kan tadi AP Southeast 3, kita ganti jadi AP Southeast 1 aja deh. AP Southeast 1 tuh kalau nggak salah Singapura. Di change IP nya deh. Bentar. Change region, proses started. Nah, di sini ya, proses started. Yang penting itu proses started aja, berarti task change region atau task yang dikerjain mulai dijalankan. Nah, ini muncul lognya. Jadi nanti itu si proses itu bakal menghapus semua instance yang ada di region sebelumnya. Selanjutnya bikin instance baru di region baru, di new region. New region yang didapat dari sini, di query ini. Ini udah berhasil connect. Mulai instalasi di instance-nya. Sorry, atau kenapa tadi agak nge-lag. Bisa pakai, kalau misalkan bisa juga ada opsi ya, bukan pakai PM2 menit tapi PM2 log 0. Nah, ada muncul ya. Oh, tadi agak nge-lag. Terus ini muncul log baru. Udah di setup, udah di copy, konfigur WireGuard config-nya, bisa tuh di apa lagi? Coba diaktifin source 5-nya. Bisa connect. Ini Singapura ya kalau nggak salah. Kita coba refresh aja di sini. Refresh. Jakarta Indonesia ganti jadi Singapura. Jadi kita change region bisa buat ganti-ganti region ngikutin data dari sini. Dari git config ada available region. Jadi sebelum change region pastiin dulu terdaftar ya di sini ya. Oke, sekarang change whitelist deh. Change whitelist, kita coba matiin dulu IP address atau proxy dari sininya, dari switch sharpnya. Refresh, dapat IP IndiHome, saya copy di sini, masukin di sini, paste, hapus spasinya, config ini W1 new region. Jadi saya whitelist IP IndiHome, atau saya hapus dulu, terus saya ganti aja dulu 30 ya. Jadi bukan IP IndiHome yang aktif yang lagi saya pakai. Copy, paste deh di sini, enter. Saya started. Jadi buat tambah whitelist cuman gini doang detailnya, dan instan sih, nggak lama prosesnya, langsung idle lagi di sini. Kalau misalkan dicek di log juga nggak ada detail-detail yang banyak, cuman gini doang. Kita coba deh refresh, nyalain dulu proxy-nya, terus refresh, otomatis nggak bakal connect seharusnya sih, atau kalau nggak pakai IP Indonesia. Masih ya? Seharusnya nggak bisa nih. Kita cek file config. Di file config ada ya munculnya. Tapi kok bisa ya? Kok masih bisa ya? Nah, agak telat. Jadi nggak bisa nih, nggak bisa aktif. Sekarang kita coba ganti ke IP IndiHome deh. Tadi tuh 230, jadi berapa ya? Matiin dulu aja deh, saya lupa. Matiin dulu, refresh 235. Oke, kita nyalain lagi aja, diganti dari sini 235, enter.
nggak bakal bisa soalnya ya proxy-nya aktif. Kita matiin proxy-nya, copy dulu aja, matiin proxy-nya, baru diakses. Message started, message proses started. Kita cek sini. Dua log, kayak ini lagi proses tambahin whitelistnya atau perubahan whitelistnya. Kita coba cek lagi di sini, statusnya idle atau sukses nggak? Wah, status itu sukses, cek whitelist. Oke, kita aktifin proxy-nya, refresh deh. Oke, bisa ya. Jadi buat whitelist kayak gitu, kita tambahin IP mana yang cuman bisa akses si proxy ini. Formatnya bisa IP address, bisa IP range. IP range gimana formatnya? Kayak gini nih, /24 misalkan. Jadi semua IP dengan subnet ini bakal bisa akses. Atau kalau misalkan pengen registrasi beberapa IP, bisa pakai koma, IP yang valid ya, kayak gitu. Jadi di bagian query new whitelistnya bisa diseparasi atau dipisahkan dengan koma. Kalau misalkan mau nambahin beberapa IP buat di whitelist. Selanjutnya di bagian changout deh. Changout kita tambahin user dan password di proxy-nya. Saya mau tambahin ini username-nya jadi Ilyas, passwordnya password ya. Di copy, kita cek lagi ke sini, matiin dulu aja. Di sini jadi kalau misalkan buat aktivitas apa? API call ini ya kalau bisa sih pakai koneksi, jangan pakai koneksi aktif si proxy-nya. Soalnya ya bakal terganggu, bakal disconnect atau bakal ditolak aksesnya kalau misalkan kayak tadi whitelist atau pasang autentikasi ya. Oke, proses started, kita coba refresh di sini. Sukses, change out, kita cek lagi di sini. Proxy-nya udah online, kita cek lagi di sini ya. Otomatis sih nggak bisa connect nih kita, karena perlu autentikasi. Atau ini nih, autentikasinya pakai extension ini, proxy auto out. Saya reset dulu aja, jadi nggak ada username password ya, jadi nggak bakal otomatis autentikasi. Kita coba refresh nih. Nah, bakal minta autentikasi kayak gini. Tadi itu Ilyas, pas, sign in. Nah, baru deh kayak gini. Ini tergantung settingan browsernya kalau nggak salah, atau kalau nggak si proxy-nya saya kurang tahu, lupa lagi. Bakal nge-cache aja tapi ada expirednya gitu si autentikasi ini. Jadi pasang extension proxy auto out, masukin username, password, save. Jadi kalau misalkan ada kita dipaksa autentikasi ulang, otomatis bakal masukin data ini, user dan password ini, kayak gitu ya. Ini kenapa saya gak tes pakai Sourcepipe, soalnya Sourcepipe gak bisa di sini nih, gak bisa pakai autentikasi, pakai proxy auto out, beda lagi formatnya, gak minta login kayak tadi ya, ada dialog login. Sourcepipe itu agak beda autentikasinya. Jadi mungkin bisa dipakai bantuan software kayak Proxify atau langsung, atau misalkan mau pasang di program yang emang support autentikasi langsung ya di si IP atau si Sourcepipe-nya. Oke, udah semua kayaknya. Change region udah, change out udah, change whitelist sama get task. Get task ini buat ngecek semua task di semua config name. Ini ya, AWS1, AWS2, AWS3 ini karena belum kita nyalain, jadi belum ada apa-apa, statusnya idle, belum ada data last task, kayak gitu ya. Kita coba aktifin ya, IP rotate config name 2 sama AWS config name 2 sama AWS config name 3. Sorry, config name AWS 2, config name AWS 3 ya, gitulah. Udah malam nih, udah jam 2 masih bikin video, agak ngelantur ngomongnya. Change IP AWS 2 misalkan, not found, sorry, bukan get. Slash change IP, sebentar, salah ya, dari sini aja, link name, nah ini yang kelewat. Kita coba akses. Oke, dicek lognya. Ini
karena belum saya rapihin sih si format lognya, mungkin ada sedikit teks-teks yang nggak relevan kayak gini, agak sedikit flaky juga, kadang tiba-tiba error. Mungkin ya nanti sambil berjalan bisa komen, bisa kasih masukan bagian mana yang errornya, nanti saya coba perbaiki. Oke, ini ya udah ready soft AWS 2. Lanjut yang ketiga, AWS 03. Bentar. Cek lagi di log. Aduh. Oke, sorry, sambil dibagi-bagi dikit, saya coba fix ya yang tadi error. Jadi kalau misalkan ada kendala buat change IP, ada error kayak gini, lalu si get task-nya muncul juga valid kayak gini, dicoba-coba gak berfungsi juga atau gak berhasil juga, terus valid, bisa di reset. Saya tambahin ada fungsi reset di sini. Jadi si reset ini nantinya bakal ngapus whitelist, ngapus user password, dan mengganti default region ke default ke USIS 2. Jadi default region kalau misalkan kita login AWS ya, pertama kali bakal diarahin ke USIS 2. Selanjutnya kayak sebelum di reset bakal dicari dulu kalau misalkan ada instance yang berhasil di launch di region sebelumnya, sebelum di reset ini bakal di terminate semuanya. Jadi bersihin lalu pindah deh ke region default kayak gitu. Kita coba reset aja yang AWS 2 ini. Ini udah jalan, kita coba reset. Enter. Proses started. Kalau misalkan kita cek ini codingannya dibug di VS Code ini langsung di servernya. Terminate AWS 2. Coba terminating. Oh, udah di terminate. Seharusnya sih selesai. Gak ada log berhasil resetnya, nanti saya tambahin. Get task, refresh, print, AWS 2, config reset, sukses. Kita coba change IP deh. Change underscore IP. Kalau misalkan gak ada instance ya, otomatis bakal dibikinin sama si IP routernya. Launch instance baru di config name ini di region yang udah di set. Kita coba change IP, enter. Busy statusnya, kita coba cek di log. Launch new instance itu gitu ya. Tapi jalan sih, gak berurutan sih lognya ini. Dapat IP baru. Ini bisa diabaikan aja error kayak gini karena belum online. Jadi coba sampai 10 kali. Kalau misalkan nggak online juga ya return valid. Si instance-nya nggak bisa diakses. Setup. Jalanin WireGuard. Coba connect ke Sourcewife-nya. Oke, udah dapat ya. Berarti berhasil. Buat AWS 2, kita coba AWS 3, kita reset juga deh sekalian AWS 3. Reset AWS 03, sorry. Bentar. Reset proses, kita refresh. Atau coba di get config. API key, kita ambil sini aja. Config name. Dengan AWS 03. Ini AWS 3, instance ID kosong, password kosong, region jadi USIS 2, status idle, user whitelist kosong. Kita new IP deh, new underscore IP, enter. Change IP bukan new IP. Change IP. Kita refresh lagi config-nya. Status busy, mulai jalan. Jadi untuk status busy ini kalau misalkan saya refresh nih,
Itunya proses is busy, jadi gak bakal dijalanin si change IP ini karena statusnya busy. Jadi kalau sibuk gak bakal menjalankan apapun yang dipanggil selama belum ganti jadi idle ya. Kalau misalkan udah idle, udah nganggur, udah gak ada kerjaan, baru bakal dieksekusi si konfigurasi ini. Jadi buat kalau misalkan gak mau ada atau gak mau merubah statusnya jadi busy ya, supaya misalkan lagi dipakai buat ngecek aja, bisa akses ini get config. Jadi ini gak bakal nambahin tas apapun, statusnya bakal tetap jadi idle kalau misalkan posisinya idle. Oke, gitu aja, mungkin udah komplit semua yang dibahas. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang atau misalkan kepikiran fitur-fitur yang bisa ditambahkan, bisa coba komen aja. Saya coba update kalau misalkan ada waktu ya. Selamat mencoba.